بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiyul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa ala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, yaitu kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dan itu adalah bagian dari tugas setiap muslim untuk menjalankannya sesuai dengan kapasitasnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuasaannya. Maka jika ia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya, yaitu dengan cara menasihatinya. Dan jika ia pun tidak mampu juga, maka hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya, yaitu merasa tidak senang dan tidak setuju. Dan yang demikian itu adalah tanda selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai dan lainnya. Menurut syariat, al-ma'ruf adalah segala hal yang dianggap baik oleh syariat, diperintahkan untuk melakukannya, dipuji perbuatan tersebut, dan orang yang melakukannya pun dipuji pula. Segala bentuk ketaatan kepada Allah masuk di dalam pengertian ini. Al-ma'ruf yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Kemudian al-munkar, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa al-munkar adalah satu nama yang mencakup segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah poros yang paling agung dalam agama ini. Ia merupakan tugas penting yang dengan tugas itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Seandainya tugas ini ditiadakan, maka akan muncul kerusakan di mana-mana dan akan terjadi kehancuran di berbagai macam sektor. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Di antara keutamaan beramar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama adalah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban yang sangat penting di dalam Islam. Kemudian ini juga sebagai sebab keutuhan, keselamatan dan kebaikan bagi masyarakat. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah faktor yang bisa mengundang pertolongan dari Allah, kemuliaan dan kekuasaan kaum muslimin di muka bumi. Dan amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk bagian dari sedekah. Di antara keutamaan yang lain adalah bahwasanya orang yang mencegah dari perbuatan mungkar akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk bagian dari sifat-sifat orang mukmin yang saleh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara kita ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar akan mengakibatkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan celaan dan kehinaan. Kemudian akan timbul kerusakan yang semakin parah dan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Kemudian bisa pula menjadi sebab doa tidak dikabulkan dan akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat lain meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah bahwasanya perbuatannya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya pada yaumul qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui kaitannya dengan amal soleh amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Yang pertama adalah kita ketahui hukum beramar ma'ruf nahi mungkar. Hukum yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa hukum amar ma'ruf nahi mungkar fardu kifayah, yaitu ketika itu dilakukan dengan tangan dan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 104. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwasanya maksud ayat ini ialah hendaklah ada segolongan dari umat ini yang siap memegang peran ini, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena pengingkaran kemungkaran dengan tangan dan lisan wajib dilakukan sesuai dengan kemampuan. Karena pengingkaran ini tidak setiap orang bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, hukum amar ma'ruf nahi mungkar menjadi fardu ain, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dengan melakukannya di dalam hati. Karena tidak setiap orang mampu untuk merubah dengan tangan atau kekuasaan dan dengan lisannya, dan tidak setiap orang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah, kemudian terkadang menjadi fardu ain jika pada suatu keadaan dan kondisi tertentu tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Fardu kifayah bisa menjadi fardu ain ketika tidak ada orang lain kecuali dia yang mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang mengetahui kemungkaran dan ia mempunyai kemampuan atau wewenang untuk itu, maka ia wajib untuk merubahnya dan menjadi fardu ain baginya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati merupakan tanda selemah-lemahnya iman. Artinya ketika hatinya melihat kemungkaran di sekitarnya, melihat kemungkaran di depan matanya, hatinya tidak mengingkarinya, tidak ada kebencian dengan kemungkaran tersebut, maka sungguh ini menunjukkan tidak ada iman lagi di dalam hatinya. Karena selemah-lemahnya iman adalah ketika dia melihat kemungkaran, minimal hatinya merasa benci, minimal hatinya merasa tidak suka dengan kemungkaran tersebut, meskipun dia tidak mampu merubahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat aneh jika ada orang yang mengatakan saya yang penting hatinya mengingkarinya terhadap suatu kemungkaran itu, tetapi dia tampak di dalam raut wajahnya, tampak dalam perbuatannya tidak mengingkarinya.
Seperti misalnya ada perjudian di sebuah kampung, kemudian dia tidak mau merubahnya, padahal dia adalah orang yang berwenang di kampung tersebut, maka dia katakan yang penting hati saya mengingkarinya. Tetapi dia tidak menunjukkan hal itu pada dia mempunyai kewenang, atau bahkan dia memberikan minum kopi di tempat tersebut, maka ini sungguh apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika suatu masyarakat di situ ada kemungkaran, kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada upaya untuk menghilangkan kemungkaran, padahal hal tersebut bisa dilakukan, maka tunggulah Allah pasti akan menurunkan hukuman kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala ayyughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku ayyummahumullahu minhu biqab." Tidaklah suatu kaum yang dikerjakan di tengah-tengah mereka berbagai macam kemaksiatan yang mampu mereka mencegahnya, namun mereka tidak mencegah kemungkaran tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan hukuman kepada mereka semuanya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Hadirin jamaah sekalian, di antara perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim atau kekeliruan seorang muslim adalah ia tidak mencegah atau menyuruh orang meninggalkan kemungkaran hanya karena segan, atau dalam bahasanya adalah pakewuh dengan orang tersebut, padahal ia mampu merubahnya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sopan. Hadirin jamaah Jumat, adapun mengingkari kemungkaran kepada penguasa, maka ini merupakan seutama-utamanya jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair." Seutama-utama jihad ialah mengatakan kalimat yang benar, kalimat yang hak, atau di dalam riwayat yang lain, kalimat yang adil kepada pemimpin yang zalim. Hadis sahih di dalam silsilah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Adapun caranya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara mengingkari kemungkaran kepada penguasa. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan di depan umum. Hendaklah ia pegang tangannya, lalu ia menyendiri dengannya, bicara empat mata. Jika penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itulah yang terbaik, itulah yang kita harapkan. Dan bila si penguasa itu enggan atau tidak mau menerima nasihat itu, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajibannya. Hadis sahih riwayat Ibnu Abi Asim, Imam Ahmad dan Al-Hakim. Maka dengan cara itu tidak memiliki kemampuan, maka hendak ia mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Jika ia tidak mampu merubah kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, maka dia hendaknya mendoakan penguasanya untuk berbuat adil, untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tindakan-tindakan seperti mengingkari para raja atau mengingkari pemimpin dengan cara-cara memberontak kepada mereka, atau dengan cara menjelek-jelekan mereka di depan publik, maka ini adalah akan terjadi kemungkaran yang jauh lebih besar, karena hal itu adalah sumber dari setiap kejelekan dan fitnah yang berkepanjangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama tadi telah kita bahas beberapa keutamaan baik dia ketika menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ataupun kerusakan yang ditimbulkan ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pada khutbah yang kedua ini akan khotib sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata bahwa menghilangkan kemungkaran, dan ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, bahwasanya menghilangkan kemungkaran memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, kemungkaran itu akan hilang dan digantikan dengan lawannya, yaitu kebaikan. Maka ketika kita yakin, ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara itu akan hilang kemungkaran tersebut, maka hendaknya itu kita lakukan. Kemudian yang kedua, jika kita melakukannya kemudian kemungkaran itu berkurang meskipun tidak hilang seluruhnya, maka itu pun tetap kita ada perintah untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau melarang kemungkaran, kemudian kemungkaran itu hilang digantikan dengan kemungkaran yang semisalnya atau sama, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat atau berijtihad. Di antaranya ada yang tetap diperintahkan, di antara itu pula ada yang tidak usah dilakukan. Ketika dihilangkan kemungkaran tapi justru akan timbul kemungkaran yang lain yang sama atau seimbang. Kemudian yang keempat adalah ketika kita menghilangkan kemungkaran tersebut akan digantikan dengan kemungkaran yang jauh lebih besar, maka hal ini justru tidak boleh dilakukan. Kita ada perjudian di sebuah acara misalnya, kemudian kita di situ, kemudian kita mengobrak-abrik tempat itu, kemudian timbul bahkan pembunuhan, bahkan hilangnya nyawa, bahkan jauh lebih besar mereka membentuk kekuatan untuk mengusir orang-orang yang melarang tersebut, maka justru ini akan timbul kemungkaran yang lebih besar, dan ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Itulah beberapa tingkatan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hal-hal yang mana yang harus kita lakukan di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar dan mana yang semestinya kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan adalah ketika kita melihat kemungkaran, tapi ketika kita berpikir kalau kita lakukan pelarangan tersebut justru nanti mereka akan jauh lebih membahayakan lagi atau justru akan lebih besar lagi kemungkarannya, maka itu tidak boleh kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan tingkat tanggung jawab manusia di dalam mengingkari kemungkaran itu telah disebutkan sebelumnya, bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan semua kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya. Tetapi yang perlu diperhatikan ialah bahwa manusia itu berbeda-beda tingkatannya di dalam kewajiban ini. Seorang muslim yang awam, minim ilmu, wajib mengerjakan kewajiban ini sesuai dengan kemampuannya. Ia berkewajiban untuk menyuruh istrinya, menyuruh anaknya untuk berbuat baik, dan melarangnya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Ini adalah kewajiban seorang minimal seperti itu. Kemudian bagi seorang ulama, ustadz atau orang-orang yang berilmu, maka ia memiliki kewajiban yang tidak dimiliki oleh selain mereka, karena mereka adalah pewaris para nabi. Jika mereka meremehkan tugas ini, maka berbagai macam kemungkaran akan menimpa umat ini, dan malapetaka juga akan menimpa seluruh umat yang ada di sekitarnya, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Kemudian kewajiban pemerintah pada tugas ini sangatlah besar, karena mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki kewenangan yang dapat memaksa banyak orang untuk kembali kepada kebaikan dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Sebab orang yang mau menerima nasihat dari para alim, dari para ulama,